wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali silaturahim malam ini, kami hendak menyampaikan sebagian firman Allah yang dipetik timbakan maknanya, dan dengan mengharapkan tolongan, keridhaan dan bimbingannya, kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil salah satu ayat yang terdapat pada juz 9, jatuh pada surah ke-7 Al-A'raf ayat 129, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Ini banyak yang hafal. Atau paling enggak belum pernah hafal. Karena diwajibkan ngapalkan dulu, dia ngaji di sini. Tapi setelah nggak diwajibkan lupa lagi. Dari ayat itu dipilihkan judul menanam rawat kemerdekaan pribadi di ladang perbuatan. Sedangkan ayat tadi itu artinya kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami, dan sesudah kami datang. Artinya sesudah Musa datang, ya tetap saja ditindas oleh Fir'aun. Dulu Musa kamu nggak ada, itu kamu udah ditindas. Sekarang ini kamu datang menyampaikan ajaran baru, mengajak kami pada seruanmu, mengikuti seruanmu, tapi ya tetap aja ditindas. Terus apa bedanya? Ya. Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang Musa, dan sesudah kamu datang, tidak ada bedanya, sama saja. Musa menjawab, asa rabbukum ayyuhlika aduwwakum. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu, wa yastakhlifakum fil ardh, dan menjadikan kamu khalifah di muka buminya. Fayanzura kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Rupanya watak dasar Yahudi itu memang suka menyalahkan di luar diri, tidak pernah mau mengoreksi dan apalagi dan menyalahkan dirinya. Jadi model atribusinya itu atribusi eksternal, tidak pernah menggunakan atribusi internal. Atribusi itu satu cara orang menemukan alasan atas kegagalannya. Ada orang kalau gagal itu yang dicari sebab-sebab, penyebab-penyebabnya itu dari luar. Itu berarti atribusinya itu eksternal. Sedangkan kalau dia mengoreksi pada diri sendiri, itu berarti memiliki atribusi internal. Yahudi ini gambaran kaum yang condongnya itu pada atribusi eksternal. Karena itu ketika menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, merasakan kegagalan, maka yang disalahkan ya luar. Karena semula yang diharap itu bisa membawa ke arah pembaruan keadaan itu Musa, tapi sampai sekian lama itu ya tetap saja akhirnya ya Musa disalahkan. Dulu ditindas, sekarang ada kamu yang tetap ditindas. Apa bedanya ya? Padahal sudah nuruti kemauanmu.
maunya Musa ya memang tidak ada kesabaran, dan maunya itu ya serba cepat, maunya serba cepat. Dan salah satu apa itu kelemahan, kekurangan atau kesalahan dalam kehidupan sering dalam beberapa hal orang itu ingin cepat memperoleh hasil. Padahal segala sesuatu itu kadang melalui proses, dan proses itu menunggu sampai waktunya. Tapi karena ingin cepat hasil itu, terus tindakannya itu kadang-kadang ya menjadi di luar kewajaran. Orang ingin cepat kaya, terus mencuri, terus korupsi. Orang ingin cepat punya kedudukan, ya apa itu, yang dukun misalnya seperti itu. Ingin cepat punya pengaruh, ya nyogok sana sini. Ingin cepat berkuasa, ya membuat pencitraan dan kebohongan di sana sini. Itu karena ingin cepat mendapatkan hasil, tidak tahan untuk menunggu sampai waktu masa yang ditentukan oleh Allah. Padahal segala sesuatu yang terjadi itu ya yang bisa terjadi itu ya sesuai dengan kehendak Allah dan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Tapi manusia sering mengubahnya atas dasar keinginannya dan waktu yang ia inginkan. Itu yang ia inginkan. Sebab misalnya doa itu sudah sekian lama kok gak kabul-kabul itu, terus lah ngersulo bisa jadi dikabul, temenan apa enggak sih gitu. Sudah sekian lama ya seperti ini saja. Nah, itu Musa itu tidak menyalahkan mereka, tapi mengalihkan pikirannya. Tidak menyalahkan, tapi mengalihkan pikirannya. Karena kalau disalahkan itu mungkin menjadi apa? Menjadi ya melawan, resisten, berontak, bertahan, melawan. Orang kalau sudah keadaan tidak seimbang atau bahkan benar dia salah, padahal kan sudah jelas salah, itu sebenarnya tidak perlu disalahkan. Tapi begitu disalahkan itu semakin terpojok, lalu bentuknya itu bisa menentang. Karena itu Musa memilih untuk tidak menyalahkan mereka, tapi mengalihkan pandangannya bahwa itu masih ada harapan. Harapan itu dengan bahasa asal hukum, mudah-mudahan rohmu pada saatnya membinasakan musuhmu. Kalau musuhmu sudah binasa dan dia akan memberikan kekhalifahan, kepemimpinan, kemerdekaan pada kamu di bumi yang ia pilihkan. Kalau sudah begitu, hati-hati karena Allah akan melihat perbuatanmu. Asa itu mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan itu jangan dianggap sesuatu yang abstrak, yang khayal, yang tidak punya dasar. Karena asa itu nilainya sama dengan sa'a, berusaha. Karena itu mudah-mudahan itu adalah satu kondisi yang seiring sejalan dengan usaha. Nah, kalau orang itu kesalahannya kadang-kadang itu lebih banyak mudah-mudahannya, terus usahanya itu nggak seiring sejalan. Ini nggak sinkron antara harapan dengan upaya. Nah, kalau sudah ada harapan, ada doa, ada mudah-mudahan, lalu diiringi dengan usaha, terus dijiwai dengan sikap muslimah, aku berserah diri, atau aslama, berserah diri. Nah, itu 3 pilar itu harusnya dijaga secara setimbang antara harapan mudah-mudahan, usaha. Bahkan usaha ini dalam situasi tertentu mungkin tidak sekedar usaha, bahkan memerlukan karhan. Karhan itu angkanya juga 60. Kaf 22 ro berapa? Ro 10 berarti 32, haknya 27, alifnya 1, 22
28 60 32 dengan 28 60. Nah, kadang kondisi tertentu itu sampai bersusah payah. Tetapi tentang susah payah, keletihan, itu kan Rasulullah juga menghibur bahwa ada saatnya, suatu saat itu seorang hamba Allah itu merasa keletihan, kepayahan dalam usaha kasabnya mencari penghidupan sehari-harinya. Maka setiap keringat yang menetes itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sampai seperti itu Rasulullah itu memberikan semangat dan menghibur. Karena memang ada orang tertentu yang dalam usaha itu sampai ya memang cetakannya seperti itu, nggak dapat kalau nggak sampai bersusah payah. Yang enak itu usaha titik tapi soleh akeh gitu. Ya, tapi nggak semua punya cetakan seperti itu, nggak punya semua cetakan seperti itu. Sudah diplot sendiri-sendiri, pemainnya sendiri-sendiri, wataknya sendiri-sendiri, jatahnya sendiri-sendiri. Ya itu diikuti saja. Karena sudah perjanjiannya juga ya sudah seperti itu. Karena itu perlu di sini berserah diri. Artinya ketika berserah diri, jadi ada doa, harapan, mudah-mudahan, ada usaha, bahkan sampai bersusah payah, terus ada berserah diri. Kalau pilar itu terjaga, ketika berhasil, maka tidak mudah terjebak untuk mengakui keberhasilan, kecuali memandang bahwa apa yang diperoleh, apa yang diterima itu bifadlin, semata-mata adalah karunia Allah. Fadlun itu 58 ditambah harfun bi menjadi 60 bifadlin. Nah semua itu semata-mata karena karunia Allah. Hada min fadli Rabbi. Jadi ketika dibentangkan orang-orang mungkin silo atas kemegahan, kemewahan yang ada pada Nabi Sulaiman, yang ucapan Nabi Sulaiman ya hada min fadli Rabbi, hendak mengakui bahwa itu sebagai kepandaiannya atau dari usahanya. Semata-mata semuanya itu adalah karunia Allah. Karena orang berusaha dan bersusah payah itu bukan jaminan bahwa akan memperoleh sesuatu yang banyak. Diperolehnya itu semata-mata karunia Allah saja. Itu pemahaman tauhid terkait dengan amal usaha manusia itu seperti itu harusnya. Dari ayat ini timbangan makna, di antara timbangan makna. Saya katakan timbangan makna itu supaya tidak dipandang ini sebagai satu tafsir, ya. Bukan tafsir. Tafsir itu banyak, biar sudah ahlinya tafsir. Tapi menimba makna itu berangkat dari keyakinan bahwa setiap ayat itu punya pesan. Setiap ayat itu punya pesan pada pribadi-pribadi. Silakan setiap pribadi itu menangkap pesannya itu apa. Nah, kalau Al-Quran itu tidak pernah ditelaah, didalami pesan yang tersimpan di situ itu apa, ya nanti menjadi kurang fungsi. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, petunjuknya itu apa. Walaupun di dalamnya itu ada cerita, tapi kalau berhenti pada mempelajari, membaca cerita, ya bisa jadi tidak memperoleh apa-apa. Ya sekedar pemahaman saja. Tapi kalau diserap makna yang terkandung, di situ ada pesan apa, ya itu kembali mudah-mudahan ada yang bisa mengubah menjadi satu energi kekuatan yang diserap di hati dan dapat menggerakkan kepada amal kebajikan.
Nanti bisa saja ada makna-makna yang lain, tapi makna yang tertulis pada tadarus yang ke-9 itu adalah pembebasan diri dari kesulitan hidup. Orang Yahudi itu gambaran sedang mengalami kesulitan hidup, hidup yang ditindas oleh Fir'aun itu, dijajah, dianiaya, diperbudak, kesulitan hidup dan kehilangan kendali diri. Harusnya itu orang itu punya kemerdekaan, tidak dikendalikan, tetapi ia berada pada kendali penguasa saat itu, penguasa yang zalim. Karena itu pembebasan diri dari kesulitan hidup, kembali memperoleh kendali atas diri, artinya merdeka. Merdeka yang saya katakan kemerdekaan jiwa, kemerdekaan pribadi. Kembali kendalinya itu, kalau kendali pada diri, ya dia yang menuntun saya harus apa. Tapi kalau kendali diri itu dirampas, ia terjajah, tidak merdeka, ya dikendalikan oleh pihak lain. Serta kepemimpinan, kepemimpinan itu, ya yang pokok itu kepemimpinan diri, yang pokok itu kepemimpinan diri. Kita itu khalifah, ya khalifah bagi diri sendiri. Ya, jangan terus wah aku ingin jadi presiden, ya kalau sing gelem jadi RT lah apa, ingin jadi presiden. Itu kepemimpinan pribadi. Akan dikaruniakan sesuai dengan tingkat dan kadar keterarahan perbuatan. Nah, karena itu yang pokok itu bagaimana seorang itu menyiapkan dan mewujudkan perbuatan yang terarah. Perbuatan yang terarah itu terarah apa? Nah, itu yang kita uraikan lebih lanjut. Perbuatan, keterarahan perbuatan itu sejak dari proses pembebasan, upaya pembebasan sampai ketika kebebasan itu sudah diperoleh. Perbuatan yang terarah sejak masih dalam belenggu kesulitan sampai ketika semuanya terurai dan menghadapi situasi baru ketika terlepas dari kesulitan, ketika mendapatkan suasana yang menyenangkan. Semuanya itu akan dilihat ada perbuatan yang terarah atau tidak. Perbuatan yang terarah itu yang akan melepaskan. Tapi ketika sudah sampai pada titik keberhasilan, masih terarahkah perbuatannya? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Karena mungkin terarah, mungkin juga tidak terarah. Tapi kalau sebelum masa pembebasan itu lepas diri dari kesulitan, kalau perbuatannya tidak terarah, ya tidak akan tercapai tujuan ke arah pembebasan dari kesulitan, pemulihan kendali dan kekuatan kepemimpinan. Bahwa sesuai dengan kadar dan tingkatan tadi, itu sebagaimana difirmankan pada surah 46 ayat 19, walikullin darajatum mimma amil. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tingkatan itu macam-macam dimensinya, ya masuk dimensi duniawi dan ukhrawi. Dimensi seorang yang melulu mengejar duniawi, ya, yang lalu kan diterangkan Allah akan memberikannya secara penuh dan tidak dikurangi, tapi tidak mendapat bagian akhirat. Tapi kalau orang yang mengejar akhirat, ya, dunianya nanti juga akan diberikan. Dan tingkatannya seperti apa itu digantungkan pada usaha itu, bukan semata-mata pada asanya, bukan pada asa tapi juga pada sa. Nah, derajat tertinggi kalau dijiwai oleh aslam, berserah diri. Karena kalau begitu nanti maka keberhasilannya itu semata-mata bifadli, karena karunia Allah. Waliyafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan sama sekali. Allah tidak berbuat zalim pada manusia.
Sehingga fokus manusia itu adalah bagaimana menata perbuatannya itu. Karena nanti yang akan diperiksa itu perbuatan. Kepemurahan Allah tampak dari ayat ini. Ini mestinya bukan ayat 40 ya. Tapi kalau surahnya insya Allah memang surah 40. Mungkin ayatnya itu 63 atau berapa ya. Sudah nanti dicek aja ya. Tapi bahwa ayatnya itu berbunyi man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, ini syaratnya. Keimanan mukmin. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata yarzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa berbuat jahat, amal sayyi'ah, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Ini kepemurahan Allah. Ya, kalau orang berbuat jahat ya balasannya yang setara dengan itu. Tapi kalau perbuatan kebaikan, Allah melipat gandakan balasannya. Waman amila sholihan min dzakarin aw unsa. Tidak peduli dia itu laki-laki atau perempuan, asal dia beramal soleh. Dan satu persyaratan, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman. Dia itu beriman. Faulaika yadkhulunal jannah. Jaminannya itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya yang tiada batas. Nah, kebaikan itu mendapat balasan yang tiada batas. Berarti berlipat ganda, yang enggak diketahui ukurannya, itu terserah Allah. Terserah Allah. Bukan hanya 10 kali, 70 kali, 700 kali, atau 7000 kali. Bisa tanpa batas. Nanti dicek saja ayatnya, ayat berapa. Sekitar ayat 60-an ya mestinya. Bukan ayat 40. Kalau surahnya surah Fatih, surah Al-Mu'min atau Ghafir. Nah, sekarang secara khusus kita arahkan pada ta'malun. Ta'malun ini angkanya 119. Ta'malun itu berasal dari akar kata amilah. Dari dasar huruf ain mim lam. Berarti dasarnya itu 65. Amilah ya'malu. Kamu berbuat ta'malu. Itu dasarnya apa? Berbuat itu harusnya dasarnya itu adalah ilmu. Angkanya 65. Hanya dibalik saja. Akhirnya yang di depan. Ilmu. Jadi perbuatan itu harusnya dasarnya ilmu. Tapi ternyata ilmu yang dimaksudkan itu bukan sembarang ilmu. Yang tepat itu adalah ilmu yang turun. Ilmu yang turun. Ilmu yang ditarik. Yang diagregasi, pokoknya yang diturunkan dari petunjuk. Jadi ukurannya itu petunjuk terlebih dulu. Hudan petunjuk Allah itu seperti apa? Dari situlah dilahirkan ilmu, ditarik ilmu. Itu yang benar. Sebab pada kehidupan sehari-hari itu bisa saja ada orang berbuat atas dasar ilmu, tapi bukan ilmu yang dari petunjuk. Kalau orang berbuat atas dasar ilmu, yang ilmu itu dari petunjuk, itu dia akan terjaga
menjaga 3 pilar tadi antara sa'a, asa, dan aslama. Nah, kemudian ketika berhasil ataupun gagal, berhasil ataupun gagal, artinya tujuannya itu diperoleh atau tidak diperoleh, sebenarnya itu sama-sama berhasil. Tidak ada kegagalan. Kegagalan itu hanya nyangkut tidak didapatkannya apa yang dituju. Tapi apakah itu satu kegagalan? Kalau punya jiwa aslama, tetap berhasil. Berhasilnya telah berbuat itu satu keberhasilan. Telah berbuat itu satu keberhasilan. Walaupun yang dituju itu tidak diperoleh, tetap berhasil. Dan itu kalau dasarnya wahwa mukminun, keimanan, lalu ada aslama, melihat segalanya itu bifadli, semua karena karunia Allah, sebenarnya gagal berhasil itu nggak dikenal. Adanya itu hanya berhasil. Sama halnya bahwa menang dan kalah itu tidak dikenal bagi orang beriman. Adanya itu hanya menang. Dalam perang, walaupun terbunuh, walaupun dihancurkan oleh lawan, dia tetap menang. Karena inti kemenangan itu ialah ketika nanti dipanggil oleh Allah, tadi itu disediakan surganya, diberikan rezeki yang tiada hingga. Itu kemenangan, itu keberhasilan. Akhirnya itu ke sana. Karena itu kalau dalam urusan kita sehari-hari ada yang tidak dicapai, nggak usah terlalu apa itu ya, pokoknya nggak usah nemen-nemen lagi ngerasakno itu lah. Ya. Iya. Padahal itu ada orang yang itu bahasanya Budin itu terpuruk, kayak biasa terpuruk. Ya. Kenal kata terpuruk ya. Ya. Itu. Coba. Kaki terantuk batu sehingga berdarah. Terus apa itu? Kukunya terkelupas. Ini kan bisa secara awam itu kan dipandang sesuatu yang buruk. Ini kan dipandang sebagai satu kegagalan. Tapi Robiah Adawiyah kan memandangnya ini sebagai karunia Allah. Karena tidak melihat dari peristiwanya itu, tapi pesan yang terkandung di situ apa? Allah sedang bersama kata dengan saya. Ada satu pesan yang disampaikan lewat itu. Nah ini contohnya bahwa berhasil gagal itu tidak dikenal. Tapi pas gagal itu ya kepukul temenan. Tapi ojo suwe-suwe gitu loh. Yang penting ojo suwe-suwe terus jadi ngobrol gitu. Kalau semuanya itu sudah dipandang dari Allah, maka di surah 10 ayat 58 itu kul fabifadlillah, jadi bifadlillah, dengan karunia Allah, fabidzalika falyafrahu. Kalau orang itu melihat segala sesuatu itu karunia Allah, maka hidupnya itu mesti gembira, bahagia. Karena lepas pandangan dari bahwa ini karunia Allah, apakah itu dalam tanda petik berhasil atau gagal, itu menyenangkan atau menyusahkan, itu nikmat atau sakit, kalau bisa dipandang itu semuanya tetap membahagiakan. Karena dipandangnya bifadlillah. Dan dengan itu hendaknya ia bergembira. Hendaknya itu bergembira. Mas, saya ingin moro-moro dipateni karo Allah bergembira apa? Apa susah? Bergembira, kadang putus asa. Senang mati ya. Rezekinya itu dihambat itu. Pengen gembira wangil. Tapi kalau ingat itu bahwa itu pesan, bahwa itu ada pesan, Allah mengingatkan dirimu itu lemah, artinya bahwa kamu itu butuh. Diingatkan sehingga hati itu tetap dekat terpaut dengan Allah kan? Karena merasa butuh dalam keadaan. Coba di pelojok nikmat itu bisa lupa. Tapi
Sunatullahnya memang manusia itu ya butuh sesuatu yang membahagiakan. Tapi sikap dasar, jangan kita terjebak bahwa bahagianya itu hanya pada kelimpahan nikmat. Kelimpahan nikmat. Nah, kadang orang itu juga rezeki juga ini dari Syarawi itu baru saya itu Syekh Syarawi yang mengatakan orang dalam rezeki sering melihat apa itu pada pemberian yang diberikan. Dia diberi 100, saya diberi 50, kata Syekh Syarawi. Orang melihat bahwa 100 itu lebih tinggi dari 50, tapi orang tidak melihat rezeki pengurangan, bahwa ada yang pemberiannya sedikit, tapi ia ditahan dari pengeluaran yang berlebih. Dia ditahan dari itu. Maka orang yang 50 bisa saja kemudian pengeluarannya hanya 40, masih sisa 10. Sedangkan yang 100 itu diloskan pengeluarannya, tidak ditahan dari keharusan untuk mengeluarkan. Dia menerimanya 100, tapi keluarnya 110. Utang 10. Itu penjelasan salah satu ulama dari Mesir. Ya menarik juga. Memang bisa orang itu memang terjebak pada pola-pola pandang semacam itu. Ini ya satu ilmu cara pemahaman yang bagus pada saat tertentu itu. Ketika ya katakanlah terpuruk atau merasa terpukul, coba dipandang seperti itu. Orang sempit secara material, tapi sering nggak melihat bahwa Allah memberikan dia kesehatan yang sangat berarti, yang tidak memerlukan pengeluaran yang macam-macam dan tidak merasakan penderitaan di situ. Diberi anak yang menyenangkan, keluarga yang damai, sering itu nggak dilihat. Sebagian. Biasanya orang yang ya merasakan kehidupannya serba susah. Tapi kalau dasarnya itu semua dilihat bifadli Rabbi, bifadlillah, maka farihah, keadaannya riang, gembira, bahagia. Wah, ini malah jenenge farihah, cerita dino susah. Jenenge farihah itu mesti dindi itu sing seneng. Farihah hadir enggak ini? Ada yang namanya farihah yang hadir enggak ini? Enggak ada ya, adanya Diana dan Ivana. Mengapa harus ini amal itu yang didasarkan pada ilmu yang berasal dari petunjuk? Karena ada amal yang didasari bukan dari ilmu, ya, bukan dari petunjuk, selain dari petunjuk Allah. Karena itu kalau zaman abad pertengahan itu kan memang tradisi ilmu itu berkembang luar biasa, pengembangan ilmu itu motivasi dasarnya, penurunannya, pengembangannya itu dari Al-Quran. Sehingga kenapa kode untuk besi itu katanya 57 ya? Ya 57. Kan dari Al-Hadid. Al-Hadid kan 57. Ya, diturunkan seperti itu. Seperti itu orang-orang dulu itu pada abad pertengahan diturunkan dari petunjuk. Dan lebih lanjut silakan ditelah. Saya tidak begitu paham karena sudah begitu. Tapi artinya bahwa seperti itulah ilmu itu yang berkembang pada abad pertengahan saat jaya-jayanya Islam. Ada amal yang tanpa ilmu, digoiri ilmu, tanpa ilmu. Goiro itu angkanya 59. Bukan selain atau tanpa ilmu. Ilmunya 65.
59 ditambah 65 tanpa ilmu hasilnya 124. Ad-dhalalah. Ad-dhalalah itu sesat. Amal tanpa ilmu ya sesat. Ya sesat. Seperti cerita itu ya, 3 atau 4 orang itu yang sholat itu, sholat tanpa ilmu itu. Satu jadi imam, terus yang lainnya jadi makmum. Tengah-tengah sholat banyak cerita-cerita seperti itu. Salah satunya itu, tengah-tengah sholat ada satu makmum yang keluar angin, ciut terus. Ya. Sebelahnya jawab, masih tombo jadi cikut. Terus yang satunya ngomong, ngomong itu batal. Kalau oleh sholat ngomong, menutupi kabeh ngomong kayak karo ngomong. Ya 3 orang batal. Karena kok ribut-ribut makmumnya, imamnya noleh. Iki sholat kok rame. Ya oleh karena itu batal semua. Ada lagi imam yang protes, imam yang protes. Imam ilmunya nggak cukup, ilmunya pas-pasan. Ketika dia membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ya. Harusnya kan fi Lailatul Qadr, karena itu makmumnya mengingatkan Lailatil. Tapi dia melanjutkan wa ma adra kama Lailatul Qadr. Padahal harusnya wa ma adra kama Lailatul Qadr, diingatkan Lailatil. Marah. Tadi ngomong Lailatul disuruh Lailatul. Sekarang ngomong Lailatul disuruh Lailatul. Repot itu. Ya. Nah, itu kejadian betul juga itu. Ada orang sholat subuh itu, 4 rakaat itu diingatkan oleh anak-anak orang tua. Sholat subuh itu loro kalau oleh papa, kok sampai papa. Lah apian papa tadi ngomong. Itu tanpa ilmu itu jadi sesat. Nah, kalau sesat, terus apa? Yang ada itu hanya main-main saja, yang abu. Ya dilakukannya itu juga tanpa kesungguhan, terus ya tidak fokus, terus ya bisa pelin-pelan. Itu keadaan bermain-main itu seperti itu. Karena itu tidak sampai pada hasil yang diharapkan, dan hanya terjebak pada permainan-permainan. Kalau diteruskan cari angka 124 itu macam-macam. Dia sudah bermain-main, jatuh pada kesombongan, yang kabiruna, jatuh pada suka memfitnah atau memaki. Itu kalau diteruskan, tapi sudah sampai sini saja. Nggak usah ya, ngaji nggak usah ya. Ya, itu yang lalu itu tadarus ke-7, itu saya share ke salah satu grup itu. Terus ada yang ngomong, Gus, ojo dawa-dawa, 3 menitan naik. Karena waktu itu berapa menit ya, hampir 1 jam ya, katanya 3 menitan saja. Karena baru sebentar yang di depan itu sudah lupa, katanya gitu, maklum sudah tua. Di panjang-panjang itu memang tak bagus untuk orang yang bermental tua. Tapi ada juga, selain beramal tanpa ilmu, itu ada juga dia berilmu tetapi salah dalam menyikapi. Apa? Sebagaimana dinyatakan pada surah 46 ayat 19.
14. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanyalah diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, karena kepandaiannya, karena keilmuan. Apa? Dia mengakui ilmu itu sebagai miliknya. Dia mendaku ilmu itu sebagai miliknya. Padahal ilmu itu milik Allah. Allah itu yang maha berilmu. Karena itu ilmu itu dari Allah, diberikan sesuai dengan petunjuk yang dia turunkan. Tapi didaku, dipandang bahwa itu sebagai kelebihannya, miliknya. Dia memutus tali bahwa itu berasal dari Allah. Apa kalau kemudian sikapnya ilmu itu indi? Ilmu 65, indi milikku itu 81 menjadi 146. Jatuhnya adalah zalim. Maka dia akan menjadi orang yang zalim, kezaliman. Dengan pengakuan bahwa perbuatannya itu, apa yang dihasilkan dari ilmu yang ia miliki, dari kepandaiannya, dari kekuatannya, maka dia menjadi zalim dan dampaknya adalah merusak. Al-mufsidun. Nah, yang lalu sudah dimunculkan ayatnya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Tidak begitu, sesungguhnya mereka itu adalah berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Surah Al-Baqarah ayat 12. Buat kerusakan, tetapi tidak disadari kerusakan yang dia buat. Baru menyadari ketika ditenggelamkan. Fir'aun baru menyadari, menerima, mengimani ketika sudah kelelep. Sekarang kembali pada ilmu itu harusnya dari petunjuk. Kalau ilmu itu hudan, ilmin dan hudan, maka 65 jumlahnya 130. Taufikku. Nah, Allah itu memberikan petunjuk, tapi juga memberikan taufik, wafaqo. Wafaqo itu, taufik itu kecocokan. Orang diberikan ilmu, diberikan petunjuk, bisa faham, tetapi sinkron tidaknya dengan hatinya, perasaan hatinya, kecocokannya, merasa nyaman dengan itu, merasa damai dengan itu, tidak ada berontak dengan itu namanya taufik. Dengan yang dari awal itu cocok gitu saja. Nah, karena itu taufik ini lebih lanjut dari petunjuk. Dan itu mestinya kalau itu MC itu biasa mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Harusnya itu hidayah dulu baru taufik. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufiknya. Kan hidayah itu lebih dulu baru taufik. Hidayahnya disampaikan, terus kok ya pas, merasa cocok, sinkron di situ. Bahasanya anak sekolah itu kongruens itu apa ya, nempel persis gitu, tumbuh satu tutupe itu pas, daun sak mure itu pas, itu kongruens. Jadi artinya dia menerima dengan tulus, dan disitulah yang disebut ikhlas. Kalau seperti itu keadaannya, maka yang muncul itu adalah ma'rufah, kebaikan. Yang muncul adalah ma'rufah, kebaikan. Angkanya 130. Kalau dari segi tujuannya, dari segi prosesnya, dari segi hasil dan dampaknya, itu semuanya adalah ma'rufah. Ya, dampaknya berbagai hal. Ma'rufah itu mengisi berbagai sel kehidupan. Ada qaulan ma'rufah,
omongannya ya omongan yang baik. Ada hubungan wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah pasanganmu itu dengan cara baik, yang ma'ruf, semuanya ma'ruf, berbagai hal dengan ma'ruf, memberi maaf dengan cara yang ma'ruf, bersedekah dengan cara yang ma'ruf, semuanya. Kalau seperti itu, maka jadilah dia orang yang yuflihu, menjadi orang-orang